Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 11 Maret 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Yesus mengajari para muridnya berdoa. Apa esensi doa yang sebetulnya? Kita yang akan mendengarkan firman Tuhan hari ini akan merenungkan bahwa doa itu sebetulnya pertama-tama soal relasi dan bukan soal sensasi. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, seperti kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah begini, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Doa, puasa, dan bersedekah atau beramal kasih dipandang oleh orang-orang Yahudi sebagai tiga keutamaan hidup. Sebagai tiga kartu identitas bagi seorang suci, orang saleh, orang hebat. Atau yang saya katakan dalam renungan pada Rabu Abu. Doa merupakan salah satu dari pilar masa puasa atau masa prapaskah. Doa, puasa dan pantang, serta bersedekah atau beramal kasih. Sayangnya saudara-saudari, seringkali ada salah kaprah. Ada malpraktek, katakanlah begitu. Orang memperbanyak doa agar dipuji orang. Yang lain berpuasa agar dikagumi dan dihormati orang, maka sengaja ditunjukkan di muka umum. Orang memberi sedekah, orang berbagi sebagai sebuah show kebajikan, sebuah pencarian pujian, sebuah tebar pesona. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengarkan Yesus menunjukkan inti doa sebagai sebuah relasi dan bukan sensasi. Doa sebagai sebuah relasi itu berarti doa itu menyangkut relasi antara anak dan Bapa. Sebuah pengakuan atas panggilan untuk memuliakan Bapa, dikuduskanlah namamu. Menghadirkan kerajaannya, datanglah kerajaanmu. Melaksanakan kehendaknya dan bukan kehendak kita. Sebuah panggilan untuk hidup dalam kasih, bebas lepas dari dosa dan segala kejahatan, serta upaya untuk waspada agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jadi menjadi sangat jelas bagi kita saudara-saudari, doa itu pada dasarnya adalah relasi dan bukan sensasi. Apapun yang bermaksud untuk sensasi,
untuk tujuan mendapatkan pujian, dikagumi dengan kata-kata yang indah, puitis, nyaris tanpa jeda. Bukan itu doa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Karena itulah saudara-saudari, Yesus mengajari para murid sebuah doa yang sangat singkat. Satu-satunya doa yang pernah diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami, sebagaimana kita dengarkan dalam kutipan Injil hari ini. Dalam doa Bapa kami, di sana kita melihat bahwa apa yang diajarkan Yesus itu menyangkut relasi antara anak dan Bapa. Bukan sensasi, bukan kata-kata indah tanpa makna. Bukan karena banyaknya kata lalu kemudian doa menarik hati Tuhan, bukan itu. Sebab doa yang sesungguhnya, doa yang benar itu selalu membangun relasi yang baik dengan Bapa. Relasi yang terbangun antara anak dan Bapa. Lebih dari itu berarti sensasi. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Ada orang mengatakan bahwa doa gereja Katolik itu bertele-tele. Misalnya doa Rosario yang diulang-ulang. Beberapa peristiwa pula. Doa-doa litani, doa-doa novena dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksudkan sebagai bertele-tele. Sebab Yesus juga 3 kali berdoa mengulangi permohonan yang sama di Taman Zaitun. Yang bertele-tele adalah doa yang penuh permainan kata-kata. Doa yang diulang-ulang tanpa makna. Yang lebih mementingkan umbaran rentetan kata-kata manis, tetapi tanpa isi, tanpa penjiwaan, tanpa penghayatan, dan juga berarti tanpa makna. Moga-moga kita saudara-saudari semakin disadarkan bahwa berdoa itu esensinya adalah relasi dan bukan sensasi. Kalau Anda sungguh-sungguh kesulitan berdoa, cukup doakan doa Bapa kami. Itulah doa yang paling indah yang pernah diajarkan Yesus, singkat, padat, penuh makna. Maka saudari-saudara, kita melihat bahwa dalam praktek liturgi, praktek doa dan ibadah Katolik kita, tidak ada ibadah, tidak ada doa tanpa doa Bapa kami. Selalu ada sebagai doa yang diajarkan Tuhan, pasti akan diulang. Pasti akan didoakan dalam setiap kesempatan ibadah, dalam setiap kesempatan misa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau mengajari kami berdoa. Engkau mengajari kami doa Bapa kami, doa yang begitu indah, yang menyangkut relasi antara kami, anak-anak-Mu dengan Engkau sebagai Bapa kami. Semoga doa kami yang kami ucapkan senantiasa, kami ucapkan sepanjang hidup kami, selalu membangun iman kami, membangun relasi yang makin dekat dengan-Mu, dan hidup kami semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Hidup kami semakin memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.